ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه سنجبى سنخبى شفاعة من القرآن عسى نحظى جنان منزل القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن. والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin al-kiram, amma ba'd. Karena masih ada suasana Idul Fitri, perkenankan saya atau kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Semoga setelah kita menempa diri di bulan Ramadan, setelah kita bertapa, menahan diri, berlatih puasa selama 1 bulan itu, kita sanggup menjalankan puasa yang sesungguhnya selama 11 bulan yang akan datang. Semoga tradisi atau apa yang telah kita istiqomahkan selama Ramadan seperti khatmil Quran dan terutama sebenarnya menahan diri selama bulan puasa itu akan kita bawa atau akan kita teruskan pada bulan Syawal nanti hingga bulan Sya'ban yang akan datang. Rekan-rekan para luhurian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membaca surat Al-Hijr ya, yakni Bismillahirrahmanirrahim ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di hadapan saya ini ada beberapa tafsir. Salah satunya adalah At-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian juga Ibnu Katsir, Abil Fida Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, juga tafsir Murrah Al-Labid fil Ma'alim wa Tanzil. Ini tafsirnya orang Indonesia ya, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini gurunya para kiai, para ulama di Indonesia. Sebelumnya saya akan membaca dari tafsir yang paling klasik dulu, yakni karya Ibnu Jarir At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini inna nahnu nazzalna dzikra, yang dimaksud az-zikr wa huwal Qur'an. Wa inna lahu lahafizuna ay qala wa inna lil Qur'ani lahafizuna min ayyuzada fihi batilam ma laisa minhu. Quran ini dijaga otentisitasnya dari hal-hal yang batil, dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang ya pokoknya autentik. Bagaimanakah as-salatul Quran, otentisitas, kemurnian, originalitas dari Quran itu dijaga, dibuktikan oleh Tuhan, oleh Allah. Kita akan ulas nanti dari beberapa kitab tafsir ini. Kemudian yanqus minhu ma huwa minhu min ahkamihi wa hududihi,
Tuhan Allah menjaga dari kekurangan-kekurangan ahkam, hukum-hukumnya, ketetapan, ketentuan-ketentuannya. Wa hududihi, hudud ini kriteria-kriterianya. Jangankan Quran ya, sunnah saja tidak mungkin berubah. Hukum alam yang Anda kenal, hukum alam itu loh. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, walan tajida li sunnatihi tahwila, tabdila. Sunnah ini tidak akan tabdil, tidak akan berubah-ubah. Ya sudah, kalau air mau panas ya dipanaskan dengan api misalnya, atau energi yang lain misalnya listrik dan sebagainya. Faraidihi walahu fi qawlihi lahu minadz dzikr. Kemudian di sini juga pada tafsir An-Nawawi ini Al-Munir, inna nahnu nazzalna dzikr allazi ankaru, yakni yang dahulu mengingkari orang-orang kafir, maksudnya nuzulahu, terhadap turunnya Quran alaika kepadamu Muhammad, wa nasubbuka bidzalika ilal junun. Lalu mereka ini nasubbuk, mengklaim, menuduh Nabi Muhammad ini junun, terutama ketika Nabi datang ke Taif. Makanya nanti saya teruskan dulu. Mereka, orang-orang kafir Mekah ini mengira Nabi Muhammad itu mabuk ya, minum-minuman itu, teler, nanti mabuk itu bersama para teman-temannya, bersama para sahabatnya. Setelah mereka mabuk itu, keluarlah kata-kata yang tidak baik. Yang dimaksud adalah Quran dan hadis itu. Makanya ketika Nabi datang ke Taif, kalau tidak salah ada di Barzanji yang kita baca malam Jumat ya. Bagaimana teksnya itu? Wa ammat ta'if, bismillahirrahmanirrahim, wa ammat ta'ifu yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa aghra bihi sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin baziyah wa ramahu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'i na'lah. Ketika Nabi datang ke Taif itu, mereka fasabbuhu bi alsinatin baziyah. Mereka mengata-ngatain Nabi, mencaci maki Nabi dengan alsinatin baziyah. Dan mereka menuduh Nabi dan dengan kata-kata yang kotor lah, dan menuduh Nabi dan para pengikutnya, para sahabatnya radhiyallahu anhum sebagai sufaha, orang-orang yang dungu. Sufaha ini orang-orang yang dungu, yang bodoh lah itu. Kemudian waramahu bil hajarati hatta khuddibat bid dima'i na'lah. Terima kasih anak yang soleh ini. Semuanya soleh lah ini dan solihah ya. Dan melempari Nabi itu hatta khuddibat bid-dima'i na'lah, sampai-sampai kakinya sandalnya Nabi ini berlumuran dengan darah karena terluka. Jadi kalau Anda belum dilempari batu, baru dilempari kue-kue, snack-snack seperti ini ya masih enak itu Bapak. Siapa lagi yang bawa tadi pengantin baru itu ya, aromanya juga luar biasa pengantin baru itu. Momen-momen seperti itu membuat saya baper biasanya. Kemudian Nabi ini pulang ke mana? Ke Mekah. Sum'ada sallallahu, masih di teks di Barzanji yang biasa kalian baca itu. Sum'ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Lalu Nabi kembali ke Mekah ini dalam keadaan sedih, hazina, bermuram durja, gundah gulana. Fas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadzabil asabiyah. Maka fas'alahu, meminta kepada Nabi, memohon izin kepada Nabi, malakul jibal, malaikat hafazah yang menjaga gunung. Wa fi riwayatin akhar, pada riwayat yang lain adalah Jibril. Mau dilempar pakai gunung. Ini Nabi, saya masih punya 2 bom ini, Jabal Nur dengan Gunung Uhud ini. Jangan, program saya dengan program kamu itu beda, kata Nabi. Kalem gitu loh, enggak usah marah-marah sama, biasa saja. Faqala inni, jawaban Nabi ini dia. Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Faqala inni, lalu Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, inni arju, saya berharap ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Mbok menawa barangkali mudah-mudahan dari keturunan mereka, dari tulang sulbi mereka, lahir orang-orang generasi-generasi yang taat kepada saya, mengikuti saya. Jadi itu Nabi, itu akhlaknya Nabi itu ya.
Dan memang malaikat Jibril ini menghancurkan generasi-generasi terdahulu yang ingkar kepada nabinya. Seolah-olah begini, Allah Kanjeng Nabi itu loh kepada malam, gitu aja kamu marah, santai gitu loh, biasa saja, santai. Baik, di sini disebutkan mereka yang menuduh Nabi junun, gila atau sufaha, idiot, bodoh, apalagi tunagrahita, IQ jongkok dan sebagainya lah. Kalian temukan sendiri istilah-istilahnya. Wa inna lahu ay az-zikr itu lahafizuna. Kata Imam Nawawi, hafizun ini Allah menjaga minasyayatin hatta la yazidu, sehingga setan-setan itu baik dalam bentuk minal jinnati wan nas, dari kalangan atau bangsa jin dan manusia, sehingga mereka tidak lagi bisa menambahkan fihi pada az-zikr, pada Quran tadi, wala yanqusu, dan tidak pula bisa mengurangi minhu dari Quran itu, wala yughayyiru hukmahu, dan tidak merubah, membolak-balikkan, mengganti hukum-hukumnya. Jika demikian sebenarnya pada kitab-kitab suci terdahulu, artinya ketika Allah menurunkan Taurat dan Zabur dan Injil, Allah ini tidak bersumpah, tidak berjanji akan menjaganya. Saya ulangi, ketika Allah menurunkan, bagaimana dia Aqidatul Awam itu loh, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanzi. Nggak ada yang hafal kalian. Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqan wa ala khairil. Nggak ada yang dasi kupu-kupu baru datang ini. Oh ya, ada dasi kupu-kupu ya, anak soleh macam siapa, ilusionis itu loh. Nanti saya sebutkan sejarahnya ilusi itu kalau sempat waktunya, sampai kepada penurunan Taurat dan Zabur dan Injil. Siapalah David Copperfield ya, lalu murid-muridnya yang ada di Indonesia siapa, Corbuzier apa ya, itu semua bocah-bocah semua sebenarnya. Mereka ada hubungannya nanti dengan tarekat yang dibikin oleh para pengikut kitab Talmud nanti. Ada tarekat dalam Yahudi yang populer hingga kini namanya tarekat Kabbalah. Apakah nanti saya sebutkan, nanti santai dulu. Baik, kata az-zikr ini di dalam buku ini, saya kira kalian baik kalau punya buku seperti ini di Fathur Rahman ya. Kalau Anda ini indeksnya Quran, pakai rumus-rumus. Ya kalau bisa baca baik, tidak bisa ya tidak baik berarti itu. Az-zikr ini disebutkan 20 kali dalam Quran, salah satunya surat Al-Hijr, ayat yang 9 tadi kita baca, lalu ayat yang ke-6, lalu surat Shad, lalu surat Al-Qamar, diantaranya, saya tidak sebutkan semua ini, 17, 23, 25, 22, dan 40, lalu surat Al-Imran, 58, lalu Furqan 29, An-Nahl 43, 44, kemudian Yasin, ayat yang ke-11, surat Nun, ayat 51, Al-Anbiya, ayat 7, dan 105. Masih ada beberapa lagi ya. Tetapi semua az-zikr. Nah, az-zikr ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Di surat Al-Hijr yang ke-6, allazi nuzila alaihi dzikr. Kemudian di surat Shad itu unzila alaihi dzikr. Dan di surat Al-Qamar ulqiyaz dzikr alaihi. Kemudian di surat Al-Imran 58 wadzikrul hakim. Kemudian di surat An-Nahl ini yang sangat populer ya. Oh, maaf, di surat Al-Anbiya ayat 57, ayat 7. Redaksinya adalah fas'alu ahlaz zikr. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum. Orang yang ahli Quran ini maksudnya. Ahlu zikr itu siapa sih? Ilmuwan, betul ya, ilmuwan, tetapi ahlu zikr adalah santri atau sastri. Sastri ini adalah orang yang mempelajari sastra, mempelajari kitab suci. Jadi orang-orang yang pinter ini yang mempelajari kitab suci. Lalu di surat Haksin ini singkatan ya, 41 maksudnya adalah surat Hamim.
Apa ya, wal kitabil mubin atau ya pokoknya di surat Hamim itu. Oh, Hamim As-Sajadah maksudnya itu. Kemudian An-Nahl tadi 44 juga sama. Anzalna ilaika dzikr. Di surat Yasin yang ke-11 itu gimana? Innama tunziru man ittaba dzikra. Ah, itu dia. Kemudian nah, lalu surat Al-A'raf, kemudian di surat Nun yang barusan kita baca itu. Saya teruskan sedikit. Ketika Allah menurunkan kitab-kitab suci yang lain, Allah tidak bersumpah menjaganya, tetapi kepada Quran Allah menjamin otentisitasnya, originalitasnya. Baik, kita mulai dari kitab Taurat. Banyak ya mushaf-mushaf ini. Ya sebanyak jumlah nabi dan rasul tentu saja. Disebutkan ada 124 kitab suci non mushaf ya. Kalau mushaf banyak sekali. Kita ini hanya kitab suci saja. Akan tetapi yang wajib kita imani hanya ada 4 saja. Kalau diimani semua ya, kebanyakan nanti. Baik, Nabi Musa misalnya. Seolah-olah Quran ini belum nampak keistimewaannya ya, meskipun semuanya sepakat bahwa Allah memberikan tantangan kepada siapapun yang masih meragukan otentisitas dan originalitas Quran. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum. Nah, itu dia. Ya in kuntum shadiqin, kalau kamu benar, ajaklah penolong-penolong kamu. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu masih ragu-ragu, mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu dengan terhadap apa yang kami turunkan, ya fa'tu bi suratin, ayo bikin 1 surat. Pada redaksi yang lain Allah meminta kita ayo bikin 10 surat. Sampean kalau mau pinter itu harus banyak bacaannya, jangan cuma 1. Baca di semua buku, di semua kitab itu. Di buku ini juga ada. Kalau bukunya cuma 1 ya enggak pinter-pinter. Itu 1 saja, cuma 2 baris dibaca lalu dikutip dan bikin status gila-gilaan. Ini dia. Ada di surat Hud ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftaroh. Bahkan mereka mengatakan ya, qul fa'tu bi suratin min mithlih. Ya, mereka ragu itu ya. Fa'tu bi asyri suwarin mithlih. Ayo bikin 10 surat dari Quran kalau bisa. Ini 10 ini enggak macam-macam ya. Istimewa angka-angka di Quran itu ada angka 1 2 0 itu. Kemudian 10 wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, dan malam yang ke-10. Ini juga kenapa pakai bahasa 10? Misalnya langit itu 7 misalnya. Bumi isinya langit bumi diciptakan dalam 6 masa misalnya. Ada apa pada angka-angka 6 itu? Muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Akan tetapi wa illam yastajibu lakum kalau mereka tidak memenuhi tantanganmu, tidak mengijabah, merespon tantanganmu, fa'alamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Ya, Quran diturunkan dengan ilmunya Allah itu. Maka apakah engkau mampu atau termasuk orang-orang yang berserah diri? Ceritanya begini. Ketika Allah menurunkan Taurat, Allah tidak menjamin otentisitasnya, Zabur dan Injil. Padahal ketika Nabi Musa pegang kitab Taurat ini, tidak ada yang mengalahkan Nabi Musa. Jadi bagaimana ya? Wong cuma tangan masuk ke dalam saku, keluar jadi listrik 120.000 lux misalnya, kekuatannya itu. Langsung menerangi 1 stadion misalnya. Tangan keluar masuk kantong, keluar jadi listrik. Orang ditempeleng langsung mati. Bahkan malaikat malaikat pencabut nyawa itu siapa? Saya emang nggak mau kenal sebenarnya sama itu malaikat. Itu dibentak langsung lari oleh Nabi Musa. Datang itu ya. Siapa kamu katanya? Langsung lapor ke Allah itu.
Itu siapa hambamu? Oh, jangan itu ya, Mang. Jangan nakal-nakal kamu sama dia, kata Allah itu. Sudah saya bilang kalau mau mengambil nyawa saya kasih sinyal dulu, tanda dulu. Nah itu gigimu Nabi Musa sudah sebagian copot, rambutmu sudah putih. Makanya orang-orang Yahudi punya tradisi menambal giginya dan rambutnya disemir itu, dicat hitam. Makanya Nabi menganjurkan dicat merah kan waktu itu kan. Nggak macam kalian dicat merah semua tanpa tahu bagaimana sejarahnya dan apalagi hukumnya. Tahu tuh merah semua ya kan. Waktu itu ada seperti binatang yang ada di sawah-sawah yang sangat populer ketika kalau kalian ke sawah-sawah itu. Bahkan jangankan Nabi Musa, muridnya Nabi Musa saja itu, temannya lah, tidak bisa dikalahkan. Wakilah menurut satu cerita dia seorang nabi namanya Bal'am bin Ba'ura. Ya, pernah mendengar cerita itu kan? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ini kalau marah, misalnya di tengah kerumunan seperti ini banyak orang ini, dia marah langsung dia hanya mengibaskan tangannya begini saja, maka semua orang ini langsung pindah ke Lumajang semua. Kalau langkahnya terhalang itu loh, dia misalnya mau nonton Piala Dunia ini, ke Rusia ini, lalu langkahnya terhalang, tangannya dikibaskan begitu saja. Lalu semua orang pindah ke pedalaman suku Eskimo sana, atau ke Papua, suku Dani dan suku Asmat itu. Juga Asmat Hamzah, Asmat Yani, Asmat Heri, dan Asmat Alek, Asmat Alwani, dan sebagainya. Loh, kenapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini. Semoga hidup kalian semua dicahayai oleh Quran. Nanti banyak orang-orang yang meneruskan menjadi pengikutnya Bal'am bin Ba'ura. Ada lagi kalau kita membaca kitab Ihya, misalnya Ulumuddin Al-Ghazali ya, rahimahullah. Di situ disebutkan orang yang pengikutnya Nabi Musa yang berpegang teguh pada kitab Taurat ini, kalau mengambil kelapa, itu pohon kelapa cuma digoyang-goyang saja dan runtuh semua pohon kelapanya itu. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Nama itu sampai ke Indonesia diganti Samson Betawi. Serius, itu Sam'un Al-Ghazi adalah Samson itu. Ya. Kita beda-beda, ada Samson Betawi, mungkin Samson Pontianak ada ya, Samson mana lah lagi itu ya. Samson Lumajang, Samson Lamongan mungkin ada dan sebagainya, atau Samson mana lagi Ciamis ya. Postur-posturnya mirip Alek. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Ada cerita itu di Ihya itu. Kalau kita ngaji itu ada. Kelihatannya beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan itu. Jadi sampai sekarang pun ada. Nah, nanti para rabi ini ulama lah ya. Rabinya Yahudi ini mensyarahi, membikin tafsir dari Taurat, namanya kitab Talmud. Tafsir dari Taurat adalah Talmud. Kadang Taurat disebut Torah, kalau Zabur disebut Mazmur. Siapa yang sudah mengikuti kuliah saya, kelas saya, Muqaranatul Adyan, perbandingan agama. Nah, di situ sudah kita kelihatannya Heri dan Yani, Hamzah juga, ya, dan Alek mungkin. Beberapa lah ya, meskipun kalau saya tanya agak meragukan sebenarnya. Talmud. Jadi ayat-ayat tentang ibadah ini dibuang sebagian. Disederhanakan nanti 10 of Commandment, 10 perintah Tuhan. Diganti ayat-ayat tentang kesaktian itu. Nanti kitab Talmud ini oleh para pengkajinya, para pengikutnya, para pewarisnya diambil pada ayat-ayat supranaturalnya saja, poin-poin yang berhubungan dengan kekuatan metafisik, telekinesis, psikokinesis, dan apapun saja istilahnya itu, ya kesaktian saja. Dan kitab Talmud ini nanti melahirkan tarekat terbesar saat ini, namanya tarekat Kabbalah. Pernah dengar ya? Pernah dengar nggak itu? Masa kalian nggak pernah dengar? Di kelas perbandingan agama sudah saya sampaikan itu. Tarekat Kabbalah ini apa sih?
Freemasonry, nanti cari. Apalagi gerakan-gerakan Yahudi itu apa? New World Order. Itu yang dibikin oleh siapa? Theodor Herzl, seorang teolog itu ya. Ya, ketika dia menyatukan para Yahudi yang minggat di seluruh dunia itu, Yahudi diaspora yang dari penjuru dunia itu, yang tersebar, diaspora namanya ya. Bukan pora, diaspora. Diaspora ini tersebar Yahudi di mana-mana, dikumpulkan oleh Theodor Herzl khususnya di Eropa. Tujuannya untuk apa? Nanti ada orang-orang lagi namanya David Ben Gurion, kemudian Israel Peter dan Israel Harel. Kalian harus tahu nama-nama itu. Mereka bikin negara Yahudi, negara Israel, lalu bikin organisasi intelijen Israel namanya Mossad. Lalu ada London Donovan, orang Yahudi juga. Mereka bikin organisasi intelijen dunia namanya CIA, Center Intelligence Agency. Nanti kita ulang dari mundur sedikit lagi. Tarekat Kabbalah ini, tadi orang-orang yang saya sebutkan itu mursyid-mursyidnya. Jadi jangan dikira cuma yang sakti cuma orang Jawa, orang tidak. Makanya Quran tidak nampak kesaktiannya. Nabi Musa itu loh, tongkat dilempar jadi uang, ya, cacing, ya, ular, ya. Kemudian tongkat dipukulkan ke laut langsung jadi jalan tol. Itu bahasa dulu, bahasa sekarang sudah jalan tol sekarang. Ya, terbelah, oh iya betul itu. Oh ya enggak apa-apa, kenapa? Itu mengindikasikan bahwa betapa saktinya. Dan pengikut-pengikut Taurat ini sakti. Nanti Anda browsing nama-nama yang saya sebutkan tadi itu Israel Harel. Kemudian David Ben Gurion. Ben itu bin. Kemudian Israel Peter. Lalu London Donovan. Ini orang yang bikin negara Israel. Kemudian David Ben Gurion ini juga bersama Israel Peter dan Israel Harel, dia bikin Mossad. Mossad tahu ya? Kalau di Indonesia BIN, nggak laku kayaknya. Ya laku lah ya. Badan Intelijen Nasional di sana itu. Lalu mereka juga bikin CIA. Apa CIA itu? Center Intelligence Agency. Di mana kantornya itu? Anda pernah nonton film Mission Impossible nggak itu? Atau drama Korea? Kalau nggak Korengan misalnya. Bacaanmu, tontonanmu, pergaulanmu mencerminkan pengetahuanmu. Kalau nama-nama yang saya sebutkan Anda belum tahu, ya sebatas itulah pengetahuanmu. Ya enggak apa-apa. Makanya kita belajar dan kalian menjadi luhurian. Itu kita belajar itu Pak ya. Nanti kita bisa adakan kuliah lah secara berkala ya, berkesinambungan, sustainable. Kalau kalian ingin mengerti geopolitik, teori konspirasi, saya kira di kelasnya Heri atau Pak Nafis atau Pak Herli waktu itu sudah kita sebutkan teori-teori konspirasi di dunia itu ya. Kalau nasibmu menjadi seperti sekarang ini, menjadi pria yang sedih, yang belajar berpaling, menjadi generasi TikTok, menjadi generasi-generasi yang tidak diminati, dihasrati segala jenis mertua di penjuru dunia misalnya. Itu ada konspirasi yang merancang itu semua sebenarnya. Ini penganut tarekat Kabbalah. Ini penganut tarekat Kabbalah. Salah satunya tadi yang siapa tadi? Yang David Copperfield itu juga penganut tarekat Kabbalah. Jangan dikira cuma orang Jawa yang tatoyur. Tatoyur ini percaya toyir, suara-suara burung, kelnik. Jangan dikira cuma kita yang tinggal di pedalaman pantai selatan, tidak. Maka pengikut orang yang pegang teguh kitab Taurat ini masih sakti-sakti dan sampai sekarang ada. Nah, makanya Anda harus pegang teguh Quran gitu. Jangan setahun sekali pegang Quran, cuma Ramadan saja. Sudah, itu saja ya. Jadi
orang dengan Taurat ini bisa bikin negara, bisa bikin tarekat Kabbalah. Anda coba cari bintang David itu loh. Kemudian apa lagi? Apa saja agenda Yahudi itu loh yang paling terkenal di dunia itu loh. Freemasonry, Kabbalah, apa lagi? Ya? Nggak ada yang tahu kalian itu. Apa lagi? Ya, Illuminati, betul, bukan Illuminati. Apa lagi? Ya, Eye of Horus, apalagi? Ya, enggak apa-apa lah, yang minimal sudah tahu beberapa ya. Sudah. Beberapa nama tadi nanti Anda browsing ya, Anda cari setidaknya di Wikipedia ya. Kemudian setelah itu kitab Injil. Nah, mari kita uji kesaktian Nabi Musa. Tadi Nabi Musa, sekarang Nabi Isa. Lahir itu tanpa seorang ayah. Kemudian waktu masih di buayan, digendong oleh ibunya, dia sudah bicara. Kemudian orang cuma diludahi saja sembuh sakit lepra itu. Kudis apalagi dan sebagainya. Kemudian orang mati dielus-elus hidup lagi. Bayangkan ya, teknologi pengobatan paling tinggi adalah ngobatin orang mati dan menjadi hidup lagi. Itu bisa dilakukan. Makanya nanti pengikut Injil ini adalah mereka bikin rumah sakit di dunia. Ya toh? Bikin pengobatan modern di dunia. Itu orang Nasrani semua itu. Bahkan nanti kalau flashback sedikit, salah satu pengikut Taurat itu adalah Musa Samiri, tahu ya? Musa Samiri ini pernah melihat jejak kakinya malaikat Jibril. Kalian pernah? Malaikat Jibril kalian mungkin genderuwo ya. Maka bekas jejak kakinya, debunya buang ke patung sapi itu bersuara. Kemudian ada perempuan tidak bisa hamil, dilempari langsung mana misalnya, beranak misalnya. Dan macam-macam lah itu. Jadi kesaktian kedigdayaan, linuih, apalagi lah ya. Ilmu-ilmu kanuragan kesaktian seperti itu sudah lama. Jangan dikira yang percaya perdukunan cuma kita, enggak. Nah, setelah itu Taurat dan Injil ini dibawa ke Eropa. Waktu itu Kaisar Romawi itu Vespasianus kalau tidak salah, tahun 150 ya. Setelah itu Konstantin 1 dan 2 dia. Ketika Taurat dan Injil ini dibawa ke Eropa, semua Eropa itu padam. Padahal di Eropa sudah ada Tuhan, sudah ada teologi. Bayangkan kesaktian dua kitab suci ini ya. Nanti kita uji sakti mana Quran itu kan, sesuai dengan ayat tadi yang kita baca itu. Kesaktian dua kitab ini, Taurat dan Injil ini, begitu dibawa ke Eropa, Eropa ini sudah kenal Tuhan, sudah ada kebudayaan Romawi. Sebelumnya sudah ada kebudayaan Yunani, peradaban Yunani. Ada Tuhan kan, namanya Zeus. Kawin Zeus ini dengan Tuhan wanita namanya Hera. Kemudian punya anak Perseus. Anaknya Perseus Hercules, bahasa kalian Hercules. Dulu saya sering main game Zeus itu ya. Saya kira nama game ternyata nama Tuhan, nama dewa. Ya enggak apa-apa aja. Maka Eropa ini kalah semua, politik kalah, tata negara kalah, perdagangan kalah, semuanya moneter, ekonomi, perbankan, semuanya tenggelam, dikalahkan oleh orang-orang yang pegang Taurat dan Injil ini. Maka kata Konstantin, ini Eropa bisa buyar ini, Romawi, Yunani bisa buyar peradabannya ini. Maka Taurat dan Injil ini didatangkan ke Eropa, dijadikan satu. Kitab Taurat nanti dinamakan Old Testament, Perjanjian Lama, lalu Injil dinamakan New Testament. Pada orang Kristen disebut Holy Scripture, teks suci. Sudah paham ya?
Ini kuliah ini sudah saya ulang-ulang di perbandingan agama. Yang tidak tahu berarti tidak pernah ikut kuliahnya. Sedih memang. Bodoh kok, masa bodoh seneng, ya sedih gitu. Sudah. Sementara itu Nabi ini lari dikejar-kejar itu loh. Ndak sakti blas Kanjeng Nabi itu dilempari terluka, dilempari ini juga ditusuk terluka, terkena panah di perang Uhud itu sampai tembus ke rahangnya Nabi lalu digigit ya, sampai copot nanti 2 giginya sahabat Nabi namanya Amr Abi Ubaidah bin Jarrah. Itu juga salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Panggil si ompong karena 2 giginya copot itu ya. Ya Nabi kita terluka, kemudian Nabi kita ini manusia, nggak sakti gitu loh. Yang pegang Quran kok nggak sakti? Ya, kalau kita mau adu-adu sakti misalnya itu. Sementara Nabi Daud itu David ya, dia kalahkan Jalut, kalahkan Goliat. Ayatnya bagaimana di Quran? Surat Al-Baqarah bagian akhir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu. Dilematis kalau sudah wallahu ini berikutnya banyak biasanya. Wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Di Ustadz Yani ketawa itu ya. Sulit ditebak, wallahu kan banyak setelah itu kan. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok-kelompok kecil minoritas ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan yang mayoritas. Nah, kita enggak apa-apa jadi minoritas, tapi kalahkan yang mayoritas itu. Mayoritas yang bodoh itu loh. Nggak usah dikalahkan, dibiarin, sudah kalah memang orang-orang bodoh itu. Allah mas-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar itu. Nah, lalu di mana kesaktian Quran? Ya toh, di mana? Nabi pendekatannya bukan bawa tongkat, bukan bawa keris, belangkon, bukan. Kesaktiannya Nabi bukan jenggot, jidat hitam, bukan. Itu di Quran ayatnya min asaris sujud, simahum fi wujuh. Masa wajahnya hitam, ada bekas sujud? Tidak. Wajah ini eksistensi kita, ada bekas sujud. Intelektualitas kita sujud. Bukti bahwa kita bersujud itu adalah kita down to earth, membumi, memanusiakan manusia. Kita tercipta dari tanah ya toh. Mau tidak mau wajib cinta Indonesia itu. Ada hubbul waton. Kita tercipta dari tanah. Mau tidak mau kita cinta tanah itu. Di mana Hamzah dilahirkan? Mau dia minggat melanglang buana ke Somalia, ke Nigeria, Ethiopia, minimal Timor Leste. Dia tetap kangen ke kampung halamannya di pedalaman Lumajang sana, yang jauh dari peradaban. Kalau peradabannya Eropa, jauh dekat. Lumajang ke Eropa, jauh banget itu. Nah, ke Banjen lebih dekat tentu saja, karena Eropa di sana kan. Betul nggak Hamzah itu? Tapi setelah ada Hamzah sudah mulai terang di sana nanti itu. Ya. Nabi terluka, dilempari batu, kemudian dikejar-kejar oleh umatnya. Siapa sih orang paling kuat waktu itu musuhnya Musa itu siapa? Bisa? Fir'aun misalnya. Fir'aun ini kuburannya saja, Fir'aun ya. Bukan Meneftan bin Ramses itu Farao II itu ya, Fir'aun yang kedua ya. Fir'aun ini kena gelar raja-raja di sana, kaisar kan. Itu makamnya saja 70 meter ke atas, 40 meter ke bawah. Namanya piramid. Nah, ada orang Indonesia yang ngawur itu, peneliti-peneliti. Gunung Galunggung itu piramid katanya. Piramid itu piramida katanya. Ya tapi enggak apa-apa. Gunung Galunggung di mana? Ya, di Tasikmalaya itu. Ada juga katanya Gunung Batok dekat Bromo itu dulu batok kelapa atau apa lalu dan sebagainya. Nah, orang-orang yang ya tapi tidak apa-apa. Tahun 84 Gunung Galunggung itu meletus. Lalu ada bencana kelaparan di Sika, kemudian di
mau mere, kemudian di tahun itu penting karena tahun itu kelahiran seorang pemimpin besar waktu itu. Di tahun 84 itu ya. Meskipun kadang dia ngaku lahirnya 97, 98 kadang, tapi ya enggak apa-apa. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan di mana kesaktian Quran. Mari kita kembali ke ayat ini. Allah menurunkan Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab suci yang lain tidak menjamin otentisitasnya, kemurniannya. Makanya nanti Taurat itu diganti menjadi Talmud. Injil pun juga sama. Kita tidak dalam rangka mendiskreditkan agama lain ya, tapi kita punya fakta-fakta, data-data tentang itu. Apapun itu ya saudara kita mereka. Tapi tegas harus kita katakan Konghucu itu salah, Katolik itu salah. Kalau benar silahkan Katolik Anda itu, ya kan? Meskipun jadi maksud saya begini, toleransi itu bukan harus mengakui mereka benar, tidak. Ya Kristen itu salah. Itu menurut konsep teologi kita. Islam pun salah menurut mereka. Makanya di Quran itu disebutkan begini. Qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Yahudi itu tidak ada apa-apanya, salah mereka. Kata Nasrani ya, begitu Yahudi. Kata Yahudi ya Nasrani yang keliru. Kata Islam ya dua-duanya keliru. Di mana sih bedanya? Yahudi Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad itu saja. Itu saja bedanya. Sementara Islam mengakui, beriman pada Musa, Harun, Samuel, Daniel, nabi-nabinya itu ya, kepada siapa lagi? Daud, Salomon, Sulaiman, Aaron itu Harun, pada Moses kita beriman, Abraham dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi meskipun kita meyakini agama kita yang benar, kita tidak boleh mencaci maki agama yang lain. Ketika Warokoh bin Naufal, pendeta Nasrani meninggal, Kanjeng Nabi bersabda begini, la tasubbul Warokoh. Jangan menghina, jangan mencaci. La tasubbu, kalian semua jangan mencaci Warokoh bin Naufal. Kenapa? Ini ra'aitu lahu jannatan. Saya lihat dia mendapatkan 2 surga, sabda Nabi itu. Jangan menghina Warokoh. Kita menghina siapa? Hindu misalnya. Atau Buddha. Apa itu kok nyembah-nyembah ke mana? Ke batu-batu itu loh yang dilubangi ada stupa namanya kan. Ada bolong-bolongnya kayak di Borobudur itu. Ya kita pun ke Hajar Aswad juga demikian. Apa mereka kok menghormati Lingga dan Yoni? Jangan salah paham soal Lingga dan Yoni misalnya. Ya kita pun demikian kepada Jabal Rohmah. Dan seterusnya dan sebagainya itu. Nah, sudah setelah itu Eropa krisis ya. Ayo perang kita ini. Perang kalah dengan itu. Dengan Yahudi dengan Taurat dan Zabur itu kalah. Nanti krisis, ada kelangkaan emas di Eropa. Bangsa yang paling mengalami krisis adalah peradaban lembah Indus atau yang kita kenal para kan ada 2 ras kan di India itu. Ada ras Arya, ada ras Veda. Ras Arya ini yang berkulit putih, ya ras Veda itu yang kulit agak gelap gitu ya. Sudah, nanti lari mereka. Lari itu karena ada kelangkaan emas ya. Perang, henti-henti. Mereka lari ke Maldives, ke Maladewa. Sebagian itu kemudian keturunannya nanti lari ke Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Tahun 450 bikin kerajaan Kutai, Kudungga itu ya. Nanti lari lagi ke Jawa Barat itu. Tarumanegara, keturunan-keturunannya itu loh. Purnawarman, Swawarman, Mulawarman itu nanti lari ke sana. Sebagian ke Sriwijaya. Nah, mereka bikin peradaban-peradaban seperti itu. Jadi sebenarnya perang-perang mengatasnamakan kitab suci itu sudah klasik sekali kalau Anda membaca bukunya Karen Armstrong dia. Nah, sudah. Kita fokus ke ayat ini sedikit saja. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Kalau Anda ingin dijaga hidupnya oleh Allah, kalau Anda tidak ingin menjadi andilau antara dilema dan galau, kalau Anda ingin terbebas dari galau level cacingan sampai level yang cinta gorila, cinta monyet dan cinta gorila dan sebagainya lah, ya jaga Quran misalnya. Kenapa Alek? Iya.
Oh, saya juga pernah jatuh cinta ya. Nah, namanya manusia kok, cinta monyet, cinta gorila sering gitu. SMP lah itu level-level anak SMP. Alwani itu jangan dikira diam-diam begitu, dia sering jatuh cinta. Anda lihat mukanya, dia penuh luka-luka dari masa lalu. Hamzah juga dampaknya menjadi rambut berkuncir, kadang berponi ya. Nah, mereka-mereka yang sudah menyadari akan hal itu, yang menganggap pestanya sudah selesai, saatnya bersih-bersih dan cuci piring, contohnya Heri dan Yani. Sudah ada komitmen lebih serius menjalani hidup, rambutnya rapi. Dan seterusnya dan sebagainya. Meskipun saya mendengar desas-desus katanya takut tidak dikirim saja waktu itu, takut tidak dapat THR lalu dipotong rambut dan seterusnya ya. Kalau engkau ingin dijaga hidupmu ya jaga Quran. 3 hari hatam itu loh 30 juz itu. Kalau sulit ya 1 minggu. Kalau masih sulit ya sebulan. Kalau enggak setahun sekali. Siapa orang-orang yang dijaga oleh Allah? Allah yang menurunkan Quran, otomatis Allah yang menjaganya, ya toh? Kalau ingin hidupmu dijaga, maka jagalah. Pernyataan saya logis nggak? Mantiki nggak? Mantiki kan, logis kan, bayani. Ini rasional. Kalau ingin hidupmu dijaga mas atau mbak, ya jaga Quran itu. Dengan membacanya, mempelajarinya. Seperti kita malam ini loh. Dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Kalau bisa 30 juz. Para kiai ya bikin pesantren. Namanya pesantren tahfizul Quran. Rumah tahfiz dan sebagainya lah. Banyak kan tahfiz sekarang. Hafiz dilombakan di TV. Ya saya senang juga meskipun saya cemas kadang mereka. Itu setelah hafal mau ngapain? Menurut saya Kabupaten Malang 1 orang hafal sudah cukup. Tahu bismillah saja lebih dari cukup itu. Asalkan diamalkan dengan baik gitu. Ya tapi enggak apa-apa sebab iblis juga hafal, jin hafal, setan hafal, kaset hafal, flash disk juga hafal Quran, Android juga hafal. Meskipun hafal yang lain juga kan, video-video unyil apa dan sebagainya ya. Yang kalian suka dan terus kalian memburu, ini update terus mana ini. Makanya para kiai, para ulama ini melakukan institusionalisasi Quran. Apa institusionalisasi itu? Pelembagaan itu. Alhamdulillah Alek tahu ya, anak soleh berarti ini. Institusionalisasi, pelembagaan. Institusionalisasi. Nulisnya saja angel kok apalagi ngomongnya itu. Institusionalisasi Quran. Pelembagaan Quran. Nah, pelembagaan Quran itu dilakukan oleh para kiai, para ulama di Nusantara ini adalah dengan bikin pesantren. Pesantren khusus untuk menghafal Quran. Kajian-kajian tafsir seperti ini. Kalau tidak bisa, kiai bikin lembaga yang lebih kecil. Misalnya untuk menjaga Yasin, lembaga itu namanya Yasinan. Ya toh? Itu institusionalisasi Quran. Kenapa Hamzah? Sampean punya lembaga itu kan? Itu tradisi bikinan para kiai, salafun sholih itu. Oh, tidak bisa, Pak. Ya waqiahan. Kalau kata orang-orang Jawa, wakingahan gitu. Masih tidak bisa. Kiai bikin lembaga lebih kecil lagi menjaga kulhu, An-Nas, menjaga Al-Falaq, Al-Fatihah. Namanya lembaga itu tahlilan. Oh, masih tidak bisa lagi bikin yang lebih simpel lagi menjaga bismillah. Namanya selamatan. Haul, peringatan 100 hari, 120 hari, 1000 hari. Memperingati 1200